Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di video pembelajaran Matematika Minat kelas 10 semester 1. Hari ini kita akan mulai mempelajari bab yang pertama, yaitu bab fungsi eksponensial. Kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat eksponensial, grafik fungsi eksponensial, dan juga persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Di mana ini dibagi menjadi 3 video ya. Sekarang kita bahas yang sifat-sifat eksponensial. Sifat-sifat eksponensial yang pertama. 1. Pangkat bulat positif. Untuk A anggota himpunan bilangan real dan N anggota himpunan bilangan bulat positif berlaku A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A seterusnya sampai N faktor. Nah, A pangkat N ini dibacanya ya A pangkat N. A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. A pangkat N disebut sebagai bilangan berpangkat, A disebut sebagai bilangan pokok, N disebut pangkat atau eksponen. Nah, contohnya sebenarnya seperti yang sudah kalian pelajari di SD dan di SMP. Misalnya, ibu punya 2 pangkat 5. Nah, artinya 2 kali 2, kali 2 lagi, kali 2 lagi, kali 2 lagi. Sampai sebanyak 5 kali. Tuh, 2-nya ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang dimaksud dengan pangkat bulat positif. Yang kedua, pangkat bulat 0. Untuk A anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, kalau misalnya kita punya 1 pangkat 0 misalnya, ya hasilnya 1. Atau kita punya lagi yang lain deh. 5 pangkat 0 sama dengan 1 juga. Angka yang ini, si bilangan pokok ini, mau dia berapapun asalkan nggak boleh 0 ya. Jangan 0. Nah, itu hasilnya pasti selalu 1. Itu yang perlu kalian ingat. Nah, yang penting bilangan pokoknya nggak boleh 0. Kalau misalnya angkanya bukan 0, itu selalu hasilnya 1. Misalnya ditanya nih, 1000 pangkat 0 berapa? 1. Itu ya, jadi selalu 1. Lanjut lagi ke yang ketiga, pangkat bulat negatif. Untuk A anggota himpunan bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N elemen bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi artinya gini, kalau misalnya kita punya pangkat negatif, misalnya 2 pangkat min 2. Jangan min 2 deh, min 3. Nah, ini kan bentuknya bukan pecahan ya. Kalau misalnya kita mau buat pecahan, pasti bikinnya jadi per 1. Misalnya gini deh, ini punya 2. 2 itu bentuk bilangan bulat kan, tapi kalau misalnya mau dijadiin pecahan, selalu ada per 1. Misal kalau mau 5, ya berarti 5 per 1 kalau mau dijadiin pecahan. Nah, begitupun sama yang ini. Punya kita, jadinya per 1 nih. 2 pangkat min 3 per 1. Kalau kita mau jadiin positif, berarti harus dibalik. Yang tadinya di atas jadi di bawah, bawah jadi di atas. Jadi gini, 1 per 2 pangkat 3. Jadi kalau misalnya mau dijadiin positif, tinggal dibalik aja. Begitupun kalau misalnya soalnya begini nih. Kita punya 1 per 3 pangkat min 2 misalnya. Nah, kita maunya pangkat ini maunya positif, nggak mau pangkat negatif. Yang ini maunya positif, nggak mau negatif. Berarti tinggal kita balik. Jadi 3 pangkat 2 per 1. Nah, si per 1 ini yang nggak perlu. Karena per 1 ini tadi cuma ngebantu kita supaya kelihatan yang dibaliknya tuh siapa. Jadi ini nggak usah ya. Nah, jadinya gini. Ini berlaku untuk mereka berdua nih, sifat yang ketiga. Yang keempat, sifat-sifat pangkat bilangan. Untuk A dan B anggota himpunan bilangan real serta P dan Q anggota himpunan bilangan bulat berlaku sifat-sifat berikut. Nah, sifat-sifat ini sebenarnya kalian sudah pelajari waktu SMP. Kalau misalnya ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dijumlah. Contohnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. Nah, ini berarti jadinya 2 pangkat 2 tambah 5. 2 tambah 5 berapa? 7, betul. Berarti jadinya 2 pangkat 7. Ini yang dimaksud sama poin A. Sekarang kalau misalnya poin yang B.
A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q dengan A-nya tidak sama dengan 0. Berarti ini juga sama, bedanya kalau misalnya kali itu jadi jumlah, nih, kali itu jadi jumlah gitu ya. Kalau misalnya bagi berarti jadinya kurang. Jadi boleh nulisnya gini. Misalnya berapa ya? 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Nah, bentuk lainnya kan bagi itu per ya. Jadi 3 pangkat 5 per 3 pangkat 3. Nah, kalau pembagian berarti dikurang. 3, 5 kurang 3. 5 kurang 3 berapa? 2. Jadi 3 pangkat 2. Ini tadi untuk poin yang A, ini untuk poin yang B. Lagi, untuk poin yang C, itu udah dibahas tadi sama ya, kayak di nomor 3. Yang C sama kayak ini, jadi nggak dibahas. Yang D, kalau misalnya kita punya bilangan berpangkat, terus di luarnya dipangkatin lagi. Berarti pangkatnya dikali. Nih, poin D. Berarti misalnya punya 7 pangkat 2, dipangkatin lagi. Pangkat berapa? Pangkat 3 misalnya. Nah, ini berarti artinya gini, 7 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Jadi 7 pangkat 6. Oke, selesai. Itu maksudnya yang D. Yang E, kalau misalnya kita punya 2 angka, terus dipangkatin, ya artinya si pangkat itu punya kedua-duanya. Contohnya ini yang E. Ibu punya 2 kali 3 misalnya ya. Terus pangkatnya 5. Nah, artinya si 5 ini punya kedua-duanya. Punya si 2, juga punya si 3. Jadi 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Nah, ini hasilnya. Begitupun untuk yang F, sama persis. Bedanya kalau misalnya yang E tadi perkalian, yang F ini pembagian. Yang F di sini aja ya. Nah, berarti jadinya 1 per 2 misalnya. Pangkat 3. Nah, ini maksudnya berarti si 3 itu punya si 1, juga punya si 2. Jadi 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Gitu maksudnya ya. Sip, kita lanjut. Nah, contoh yang pertama. Tuliskan bentuk-bentuk di bawah ini dalam bentuk pangkat bilangan bulat positif. Yang A, 2 pangkat 3 dikali 32. Nah, kalau ada soal kayak gini, tolong rubah dulu yang bentuknya belum bilangan prima. Ini nih maksudnya. Di 32 ini tolong rubah ke bilangan prima. Bilangan prima apa aja sih? Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Jadi tolong rubah yang bentuknya belum bilangan prima, jadi bilangan prima. Si 2 pangkat 3 kan udah nih. Nah, si 32-nya belum. Nah, si 32 itu kalau misalnya kita rubah jadi bilangan berpangkat, yang bilangan pokoknya prima itu berapa? Caranya, kalau kalian bingung gimana, kalian bisa pakai pohon faktor zaman kalian SD dulu. Nah, kalau misalnya 32 nih, kita mau cari faktornya, kan kita bagi dulu sama bilangan yang terkecil. Bilangan prima terkecil, berarti 2. 32 bagi 2, 16. Bagi 2 lagi bisa, berarti kita bagi 2, jadinya 8, bagi 2 lagi jadi 4, bagi 2 lagi 2 jadi 2. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 32 jadinya 2 pangkat 5. Ingat, kalau misalnya bilangan pokoknya udah sama, terus dikali, berarti pangkatnya ditambah. Jadi 3 tambah 5. Berapa 3 tambah 5? 2 pangkat 8. Lagi untuk yang B. 7 pangkat 6 dibagi 49. Ini juga sama persis. Coba dirubah si 49 itu jadi bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya bilangan prima. Berarti ini 7 pangkat 6 dibagi berapa coba? Kalau 49. Gampang ya. 7 pangkat 2. Kalau pembagian diapain? Pembagian berarti pangkatnya dikurang. 6 kurang 2. Sama dengan 7 pangkat 4. Lanjut lagi yang C. Ini sifat yang keberapa? Coba dilihat tadi. Kalau ada pangkat, terus ada pangkat lagi di luar, berarti pangkatnya dikali. Berarti jadinya 2, 3 kali 4. Berapa 3 kali 4? 12. Lagi untuk yang D. Kalau ada pangkat di dalam, berarti pangkatnya punya kedua-duanya. Tapi ini kombinasi sama kayak soal yang C. Berarti kalau ada pangkat, terus dikurungin sama pangkat yang sebelumnya, berarti harus dikali. Berarti gini jadinya. A 2 kali 5. Terus dikali B 3 kali 5. Nah, hasilnya jadi A pangkat 10 kali B pangkat 15.
Ini hasilnya ya untuk yang D. Kita lanjut contoh yang kedua. Tuliskan bentuk-bentuk di bawah ini dalam bentuk pangkat bulat positif. Caranya, lihat dulu nih yang E. 3 pangkat min 4 dibagi 3 pangkat 2. Jadi kan kalau misalnya kita tulis dalam bentuk pecahan, ini ya. Nah, kalau soalnya bentuk pecahan, cara gampangnya adalah tinggal kalian pindahin yang pangkatnya lebih kecil ke tempat pangkatnya yang lebih besar. Coba antara yang min 4 sama 2, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, yang si 2 lebih besar kan, berarti si yang ini, yang lebih kecil ini harus ngikut ke bawah, karena yang besar di bawah. Ya, jadinya gini, 1 per 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Sudah nggak negatif ya, karena dia udah pindah tempat. Tadinya di atas jadi di bawah. Kalau dia udah pindah tempat, berarti dia jadi positif. Jadi 1 per 3 pangkat nih kalau dikali, berarti ditambah pangkatnya 2 tambah 4. Jadi 1 per 3 pangkat 6. Selesai. Lanjut untuk yang F. Yang F juga sama. Kita buat aja. Pakainya per aja ya. Jadi P pangkat min 4 per Q pangkat min 2. Terus ada kurungnya, ada pangkatnya. Nah, ini kita kaliin aja ke dalam ya. Ini kali ke dalam, ini juga kali ke dalam. Berarti jadi P min 4 kali min 3 per Q min 2 kali min 3. Berarti jadinya P pangkat min ketemu min plus ya. Berarti jadi 12 per Q pangkat 6. Kita lanjut lagi ke yang G. Yang G 64 pangkat 5 per 6. Nah, 64 ini tolong dirubah dulu jadi bentuk bilangan berpangkat ya. Kalau nggak tahu lagi kayak tadi aja caranya 2, terus 32. Nah, ini kan tadi udah nih lanjutannya. Pokoknya ini lanjutannya, tadi ini jadi 2 pangkat 5, terus ditambah sama si 2, jadi dia 2 pangkat 6 ya. Jadi kita berubah dulu nih, 2 pangkat 6. Terus jadi 5 per 6. Kalau udah ada pangkat, di luar dan di dalam tinggal dikali. Berarti jadi 2. 6 dikali 5 per 6. Coret-coret. Berarti jadinya apa? 2 pangkat 5. Selesai. Sekarang yang H. Yang H juga caranya sama. Bisa kalian rubah dulu yang bilangan berpangkatnya itu. Yang ini nih dirubah jadi bilangan berpangkat. 16 itu 2 pangkat 4. 81 itu 3 pangkat 4. Kalau udah, artinya akar itu, nih, akar itu artinya pangkat 1 per pangkat 1 per. Jadi ini tergantung angkanya berapa, nanti ini pangkatnya berapa, 1 per berapa. Nah, berarti ini berubah. Tadinya jadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, si akar 4 ini berubah jadi kurung, terus 1 per 4. Tadi ini ya asal mulanya ya. Sama dengan, ingat kan kalau misalnya ada pangkat di luar dan di dalam, dikaliin berarti 2, 4 kali 1 per 4 per 3, 4 kali 1 per 4 juga. Tinggal dicoret, coret. Berarti tinggal 2 per 3. Selesai. Kalau udah, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Sederhanakan bentuk di bawah ini dalam bentuk pangkat bilangan bulat positif. Gampang. Ingat tadi tinggal kita pindahin si pangkat yang kecil ke pangkat yang lebih besar. Kita lihat dulu nih. Ada si 24. Ada si 24 sama 6. Ini kita bagi dulu, 24 bagi 6 berapa? 4, berarti taruh di atas. Hasilnya 4. Sekarang yang ini, antara min 7 sama min 2, lebih besar yang mana? Lebih besar min 2, berarti dia pindah ke bawah. Nah, berarti si A ini dulu nih, A, min 2, terus dikali A, tadinya min 7, pindah jadi 7. Tuh, udah. Lagi yang B, yang mana yang lebih besar? Min 2 atau min 3? Oh, ternyata min 2. Berarti dia harus pindah ke atas. Berarti B min 2 dikali B pangkat 3. Lagi yang C-nya. Ini C kalau nggak ada pangkat berarti pangkat 1 ya. Jadi antara 1 sama min 6 lebih besar yang mana? 1 pasti. Berarti dia pindah ke atas.
Berarti C-nya dikali lagi ya. Kali C1 dikali C6. Nah, kalau udah tinggal ditambahin aja kan pangkatnya. Berarti jadi B min 2 tambah 3, terus C-nya 1 tambah 6, per H-nya min 2 tambah 7. Berarti jadinya 4 D pangkat 1, kalau pangkat 1 nggak perlu ditulis. Terus C pangkat 7 per A pangkat 5. Udah selesai. Terus kalau misalnya ada lagi di contoh soal lagi nih tambahan. Kalau misalnya ada soal gini. A pangkat 3 ditambah A pangkat 5 dibagi A misalnya. Nah, kalau ada soal kayak gini, berarti kalian tinggal pisahin aja. Jadi A pangkat 3 per A ditambah A pangkat 5 per A. Jadinya berapa coba? Ya, ini kan kalau misalnya pembagian berarti dikurang. Berarti A 3 kurang 1 ditambah A 5 kurang 1. Berarti jadinya A pangkat 2 ditambah A pangkat 4. Udah selesai. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.